Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang ke-39, riayatuhu sallallahu alaihi wasallam al-furuqal fardiyah fil muta'allimin. Perhatian beliau kepada perbedaan individu dari siswa itu. Dan ini wajib diperhatikan. Enggak semua siswa itu sama. Kemudian firasat itu bagian dari kehidupan manusia, sehingga firasat guru itu juga perlu diperhatikan juga. Oh, ini siswa ini begini, nggak cocok kalau kita sampaikan persoalan begini. Kalau gurunya punya firasat itu baiknya diperhatikan juga. Apa yang menunjukkan ini? Ya, banyak riwayat, salah satunya di Sahih Bukhari dari Qatadah. Telah berkata kepada kami Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Mu'adz itu membonceng beliau di atas tunggangan. Kemudian Rasul katakan, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Ini bagus juga ya, guru dengan murid berboncengan. Dipanggil Mu'adz ini. Maka Mu'adz mengatakan, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Kemudian Rasulullah manggil lagi, ya Mu'adz. Maka Mu'adz menjawab lagi, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Dipanggil lagi, ya Mu'adz. 3 kali dipanggil. Ini bentuk untuk memancing perhatian. Yang disampaikan beliau ini penting. Bukan karena enggak dengar, bukan. Kemudian Rasulullah katakan, ya jelasin ini, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah. Tidak ada seorang pun yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Sidqan min qalbihi. Sidqan min qalbihi itu muncul dari apa? Membenarkan dalam hatinya, dari hatinya, illa harramallahu 'alan nar, kecuali Allah akan mengharamkannya api neraka. Jadi mengharamkannya dari api neraka. Artinya tidak disentuh api neraka orang yang dalam hatinya itu ada bersyahadat dengan sebenar-benarnya muncul dari dalam hatinya. Maka kemudian Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ukhbiru bihi annasa fayastabshiru. Apakah ku beritahu saja semua manusia agar mereka senang? Maka Rasulullah katakan, idzan yattakilu. Kalau begitu mereka akan malas. Yattakilu itu maknanya ya'tamidu ala ma yatabadaru min zahiratil iktifa bih. Jadi akan bersandar kepada zahir perkataan ini, dia cukup dengan itu. Fayat roku al-amal. Kemudian mereka enggak beramal. Itu makna yattakilu itu. Sederhananya ya mereka jadi malas. Menganggap sudah bersyahadat juga, akhirnya enggak beramal. Kemudian apa yang terjadi? Wa akhbara biha Mu'adzun inda mautih. Mu'adz kemudian memberitahu riwayat ini saat menjelang wafatnya beliau. Ta'assuman. Ta'assuman itu maknanya adalah khasyatul wuku' fil ismi likitmanil ilm. Khawatir terjatuh pada dosa karena menyembunyikan ilmu, menyembunyikan hadis ini. Ini riwayat di Sahih Bukhari. Jadi diberitahu kepada Mu'adz. Ketika Mu'adz mau menyampaikan oleh Rasulullah, janganlah. Nanti orang-orang yang males itu. Orang-orang jadi males beribadah. Apa yang bisa kita petik dari riwayat ini? Kata Badruddin Al-Aini di dalam Umdatul Qari. Wa fil hadits bayanu wujubi ayyu khassa bil ilmi ad-daqiq qaumun fihim ad-dabtu wa sihhatul fahm.
Jadi hadis ini menjelaskan ya, keharusan untuk mengkhususkan ilmu yang lembut, ilmu yang dalam kepada kaum yang di dalam kaum itu memiliki ad-dhabtu wa sihhatul faham, punya ketelitian dan pemahaman yang benar, pemahaman yang baik. Sehingga riwayat-riwayat yang berpotensi ada misleading, ya, masyarakat memahaminya keliru itu memang nggak disampaikan secara umum, harusnya begitu. Pelajaran-pelajaran yang berpotensi menyebabkan salah paham masyarakat umum itu jangan dibahas di umum. Tapi ini sudah disampaikan di YouTube ya, makanya harus didetailkan juga. Karena yang nonton di YouTube ini umum. Riwayat tadi itu Rasulullah larang disampaikan ke umum. Itu memang bukan larangan haram ya, tapi nggak disenangi. Sehingga kalau disampaikan harus dikasih penjelasan. Tapi tetap saja ada orang yang kemudian ngeyel, kemudian kalau gitu nggak usah beramal lah. Disampaikan hadis tentang masbuk, akhirnya masbuk terus dia. Ini orang-orang, wah ini apa? Walaupun ruko itu kan sudah dapat 1 rakaat, Ustaz. Iya betul. Akhirnya dia itu santai-santai dulu. Nunggu imam ruko baru dia takbiratul ihram. Nah ini kan apa namanya? Jadi males. Orang sholat subuh 2 rakaat sebelumnya itu sholat sunnah itu lebih baik dari dunia dan isinya. Salah paham dia, akhirnya hutang nggak dibayar. Kenapa? Saya sudah sholat 2 rakaat sholat subuh. Kan itu saya dapat dunia dan isinya lebih baik lagi. Hutang saya nggak sampai secuil dunia. Nanti saya bayari saja dengan 2 rakaat sholat subuh saya itu. Ada orang berpikir begitu, kacau betul kan? Sehingga memang orang-orang yang fahamannya sakit begitu, memang harus sisi keimanannya dulu diperbaiki betul. Jadi ini khusus begitu. Walaupun hadisnya cuma seperti tadi ya, siapa yang bersyahadat, yang muncul betul-betul dari hatinya, Allah nggak akan masukkan dia ke dalam neraka. Tapi nanti masalahnya betul nggak kita bersyahadat muncul dari hati, betul nggak itu? Kalau itu betul, insya Allah perbuatannya juga baik. Kalau perbuatannya nggak baik, itu ciri-ciri ada yang salah juga dalam imannya. Kemudian kata beliau, wa alla yubzala liman la yastahiluhu minat thalabah, dan tidaklah disampaikan kepada orang yang tidak layak dari kalangan siswa, wa man yukhafu alaihi tarakhus, dan kepada orang atau siswa yang dikhawatirkan dia akan menganggap enteng, wal itikal, dan malas, litaksiri fahmihi, karena sedikitnya pemahaman mereka. Enggak, tapi faham ini susah ya, diberitahu sesuatu pahaman dia bisa ke yang lain. Maka ini tidak ya, jangan disampaikan kepada mereka. Sebagaimana Rasul ini sampaikan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang memang sahabat yang sangat-sangat alim, sangat-sangat cerdas. Ini juga yang kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, kata beliau fihi dalilun ala annal mutasyabih la yambaghi ayyuzkara indal amah. Ini dalil ya. Di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya perkara yang samar atau mutasyabih itu tidak seharusnya disampaikan di depan orang-orang umum. Itu yang mutasyabih ya. Kalau perkara yang mujma' alaih, yang sudah jadi kesepakatan para sahabat ya, itu bukan mutasyabih. Itu perkara yang harus memang masyarakat seharusnya tidak boleh ada yang tidak paham. Tapi yang samar-samar jangan disampaikan. Contohnya kata Imam Ibnu Hajar itu adalah perkataan Ibnu Mas'ud ya.
ma anta bimuhadditsin qauman hadisan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah kalian atau tidaklah engkau itu menyampaikan suatu ucapan kepada suatu kaum yang akal mereka enggak sampai, kecuali itu akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Yang disampaikan betul, tapi orangnya nggak paham, jadi fitnah. Fitnahnya sih bagi yang nggak paham itu. Wa mimman karihat tahditsa bi ba'din duna ba'din Ahmad ya fil ahaditsil lati zahiruha al khuruj ala sultan. Ya. Dan di antara yang tidak senang berbicara bi ba'din duna ba'din dengan sebagian tapi tidak sebagian yang lain itu adalah Imam Ahmad. Beliau nggak senang menyampaikan hadis-hadis yang zahirnya itu mengajak orang untuk khuruj atau keluar dari ketaatan kepada sultan, kepada penguasa. Nanti orang bisa memberontak secara fisik melihat zahir hadis itu. Jadi jangan, kata salah satu guru kami, jangan makan sebelah, makan subalah, kata Sidin. Artinya cuma sebagian saja disampaikan, sebagiannya kada, sebagiannya disembunyikan. Sehingga untuk urusan penguasa ini harusnya memang dua-duanya bersikap taat ketika mereka taat kepada Allah, itu penting untuk disampaikan. Bersikap mengoreksi ketika mereka zalim itu juga penting untuk disampaikan. Jadi ulama jangan cuma sebelah saja. Menyuruh taat, ya, dizalimi sabarlah, ikhlaslah hidup itu. Itu kan sudah qadanya Allah. Tapi hadis-hadis yang menyuruh untuk amar ma'ruf nahi mungkar tidak disampaikan. Nah ini makan subalah aja sini. Separuh aja disampaikan. Yang disampaikan betul, ya, tapi separuh saja. Harusnya nggak begitu. Imam Malik misalnya, beliau nggak senang menyampaikan hadis-hadis tentang sifat yang allati yuhimu zahiruha at-tashbih. Yang zahir hadis itu bisa menimbulkan kerancuan di benak masyarakat untuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi beliau nggak bahas itu. Beliau ditanya tentang bagaimana cara Allah beristiwa. Ketika ada ayat summastawa 'alal arsy, kemudian Allah itu beristiwa, bersemayam di atas arsy. Itu bagaimana maknanya? Beliau lama berpikir, kan, diam sampai keringetan beliau. Kemudian beliau katakan, ya itu ayatnya betul, bahwasanya Allah itu istiwa di atas arsy. Terjemahannya begitu, kan, tumastawa 'alal arsy. Cuma bagaimana detailnya menanyakan itu salah, kata beliau. Dan sekarang itu jadi problem ketika, ya, masing-masing mendetilkan, ada riwayat-riwayat dipakai. Akhirnya berkelahi di dunia maya. Kita lihat ustadz satu dengan yang lain bahas masalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Malik nggak senang begitu. Kemudian Abu Yusuf di dalam Al-Gharaib itu beliau nggak senang. Dan seterusnya itu, ya. Maka, ya, di akhir ini fal imsaku anhu inda may yukhsa alaihi al-akhdhu bi dhahirihi matlubun. Menahan diri untuk tidak menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang yang dikhawatirkan akan mengambil pemahaman zahirnya, sehingga menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya itu, ya, mirip makhluk. Maka menahan diri, nggak usah disampaikan itu sesuatu yang dituntut. Artinya harusnya begitulah dakwah itu. Orang-orang yang punya kelayakan aja yang membahas itu. Ini pelajaran dari riwayat Anas tadi. Perhatikan perbedaan siswa itu. Tidak semuanya itu bisa diberi sesuatu yang sama. Abu Thalib Al-Maki di dalam
kitab ya Qutul Qulub, beliau mengatakan kulli abdin bimi'yari aqlihi. Ini penting ini, timbanglah, takarlah untuk setiap hamba dengan standar akal mereka. Takar sesuai takaran akal itu kasih. Wazin lahu bimizani fahmi. Timbanglah dengan timbangan sesuai akal mereka untuk disampaikan itu. Hatta taslama minhu wa yantafi'a bik. Hingga mereka itu selamat dan engkau itu bermanfaat bagi mereka. Enggak mentang-mentang kita ini banyak hal kita ketahui, misalnya akhirnya kita sampaikan. Semakin pintar kita, semakin membuat orang bingung. Kan begitu kadang ya. Kalau sudah pendidikannya tinggi ini identik membingungkan masyarakat. Karena apa? Ilmunya dikeluarkan semua. Nah harusnya nggak begitu. Ilmu ya betul, cuma tadi pendidikan itu diperhatikan ini, takar. Kita itu ngomong ke siapa? Apalagi kalau pejabat, public figure, ngomong ini ditakar, masyarakat kita ini seperti apa? Kadang muncul ya yang bikin gaduh itu kan karena mungkin nggak bisa menakar apa yang mau disampaikan, atau yang kedua mungkin juga yang mau ngomong itu nggak punya takaran, memang nggak ada pengetahuan untuk menyampaikan ke tengah-tengah umat. Ini penting dipahami bukan hanya oleh guru ya, terutama para pejabat itu yang sering kadang membuat pernyataan-pernyataan yang bikin gaduh saja. Nanti ketika ada gaduh baru klarifikasi, seolah-olah semua orang nggak ngerti. Ya Allah, harusnya difikirkan dulu. Wa ila waqa'al ingkar litafawutil mi'yar. Kalau tidak dilakukan itu, tidak ditakar, tidak ditimbang sesuai dengan siswanya atau sesuai dengan masyarakat yang menerima penjelasan dia, niscaya terjadi pengingkaran karena perbedaan standar tadi. Perbedaan ukuran. Ini bermunculan juga ini yang apalagi di YouTube ini kan bebas ya. Kajian-kajian yang enggak karu-karuan akhirnya enggak sholat, mengharamkan makan daging dan sebagainya bermunculan itu. Ya Allah, nikah batin ada juga begitu di tempat-tempat ini, di wilayah kami itu ada nikah tanpa wali tanpa saksi. Itu bicaranya kajiannya sudah melampaui level syariat menginjak ke makrifat sudah. Kemudian dibikin disclaimer, ini bukan untuk orang umum, sudah saya katakan. Ini kajiannya untuk orang khusus yang sudah sampai levelnya. Yang kita bahas di sini ini level ini bukan level seperti itu ya, yang kemudian terbebas dari syariat, enggak. Kalau itu level justru level di bawah begitu. Level yang tinggi itu bukannya bebas dari ketentuan hukum syariat. Level yang tinggi itu ya, yang betul-betul makrifat kepada Allah itu bukan hanya meninggalkan yang haram, mereka yang halal pun kadang ditinggalkan karena takut terjatuh pada yang haram. Itu ini merasa sudah tinggi levelnya kemudian nggak sholat. Ya Allah, ada seperti itu ya, ada. Yang guru yang ngajar baca Al-Qur'annya nggak karu-karuan. Dan seperti itu banyak juga yang ikut ya. Di YouTube itu ada sampai 89.000 subscribernya itu saya lihat. Kajiannya begitu. Kemarin ada mau katanya buka di Banjarbaru sini, tapi sudah diprotes oleh beberapa rekan guru di sini. Itu ajarannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Janganlah kalian memberikan kepada orang-orang bodoh harta kalian. Jadi dalam Islam orang yang safih, yang akalnya enggak sampai itu jangan dikasih harta. Enggak boleh dia mentasarufkan harta.
Walaupun mungkin sudah usianya tua, kalau dia misalnya awalnya anak yatim sudah tua, tapi dia ini tadi nggak pinter, maka hartanya walaupun harta dia jangan dikasihkan, dikelolakan. Ada istilahnya wasi atau wali. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini untuk urusan harta saja jangan begitu. Itu bikin rusak mereka, bisa hartanya hilang. Ya. Maka ini menjadi peringatan juga anna hifdzal ilmi mimma yufsiduhu wa yadurruhu aula. Menjaga ilmu dari orang yang akan merusaknya atau memudaratkan dia itu lebih utama lagi untuk dijaga. Harta saja jangan diberikan kepada orang bodoh. Apalagi ini ilmu yang bisa merusak dia kalau diberikan. Walaysa dzulmu fi i'ta'i ghairil mustahiq bi aqalli minadz zulmi fi man'il mustahiq. Tidaklah kezaliman dengan memberikan sesuatu kepada yang tidak berhak itu lebih sedikit dibandingkan kezaliman di dalam mencegah sesuatu dari haknya. Jadi kezaliman itu kan bisa hak orang lain nggak kita berikan, itu zalim. Tapi kezaliman itu juga bisa dengan cara memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi orang lain itu nggak layak sebetulnya. Itu zalim juga. Dan yang tadi memberikan sesuatu kepada orang yang nggak pantas menerimanya, itu kezalimannya tidak lebih sedikit daripada kezaliman mencegah sesuatu dari orang yang berhak. Objek dakwah kita itu memang sangat penting kita perhatikan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, kata beliau, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang seorang pemuda dan mengatakan, ya Rasulullah, uqabbilu wa ana shaim. Wahai Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku saat aku puasa? Maka Rasulullah katakanlah, jangan. Nah, setelah beberapa saat datang seorang tua. Kemudian pertanyaannya sama, bolehkah aku cium istriku saat aku puasa? Rasulullah kemudian katakan, na'am. Ya, boleh. Nah, kemudian fanadhara ba'duna ila ba'din. Sebagian kami saling pandang dengan yang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan, qad alimtu lima nadhara ba'dukum ila ba'din. Kata Rasulullah, aku tahu kenapa kalian saling pandang itu. Kok kayak nggak adil gitu ya. Yang satunya boleh mencium, satunya kok nggak boleh. Maka Rasul beri alasan. Ini penting juga kalau ada perbedaan perlakuan kepada siswa dan itu menimbulkan gejolak, kasih alasan. Alasan yang logis, ya, yang syar'i juga. Rasulullah katakan, inna syaikha yamliku nafsah. Sesungguhnya orang tua tadi itu bisa mengendalikan diri. Sementara pemuda yang bertanya tadi itu bisa jadi ketika berciuman nggak bisa menghindari untuk lanjutannya. Lanjutan dari berciuman ya mungkin ketika muda kan bisa dibayangkan sendiri, ya, bisa terjadi sesuatu yang membatalkan puasa. Entah itu dengan jima atau inzal atau keluar sperma gara-gara tadi bermesraan. Tapi yang orang tua tadi diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah berbeda jawaban, itu memperhatikan kondisi yang bertanya. Termasuk ini di dalam Sahih Muslim, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya, ubayyi'uka alal hijrati wal jihadi abtaghi al ajra minallah. Aku membayat engkau wahai Rasulullah untuk hijrah dan jihad, mengharapkan pahala dari Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fahal min walidaika ahadun hayy. Apakah salah satu dari orang tua engkau masih hidup? Maka sahabat ya pemuda ini mengatakan, na'am. Bal kilahuma. Betul. Bahkan keduanya masih hidup. Rasul kemudian bertanya, fatabtaghil ajra minallah. Apakah engkau mau mencari pahala dari Allah Ta'ala? Pemuda tadi katakan ya. Maka Rasulullah katakan, farji' ila walidaik fa ahsin sohbatahuma. Kembalilah engkau kepada kedua orang tua engkau dan berbuat baiklah, bergaul dengan baik dengan orang tua engkau. Ini di Sahih Muslim.
Kenapa ini bisa seperti ini? Padahal Rasulullah itu kan sudah diketahui, beliau itu mendorong orang untuk jihad dan hijrah, memotivasi orang untuk itu. Tapi ketika ada orang muda mau datang ingin berjihad bersama Rasul, ditanya ada orang tuanya enggak? Ada. Kok disuruh berbakti kepada kedua orang tua? Ini jadi dalil bagi para ulama bahwasanya berjihad itu bagi yang masih punya orang tua itu harus izin. Izin kepada orang tua kalau muslim, atau kalau salah satunya muslim kepada yang muslim tadi. Kalau orang tuanya tidak muslim memang nggak wajib izin. Dan ini menunjukkan sifat Rasul itu mengerti kekhususan sahabat masing-masing. Karena tidak semua anak muda ini dilarang. Mu'adz bin Amr ya, bin Al-Jamuh dengan Mu'adz bin Afra ini masih belasan tahun ikut berjihad pada perang Badar. Ya. Mereka berdua ini dibolehin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada pemuda yang nggak boleh, ini ya kondisi khusus. Dan ini tidak bisa jadi alasan ya. Oh saya ingin berbakti pada orang tua saja ketika muncul negara diserang musuh itu kemudian nggak mau berperang dengan alasan ini, itu ya nggak boleh begitu. Jadi prinsipnya perhatikan kondisi. Ada kondisi seseorang yang dia lebih utama berbakti kepada kedua orang tuanya daripada berhijrah maupun jihad bersama Rasul. Ada kondisi yang sama-sama pemuda lebih utama bagi dia untuk berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi-kondisi ini penting untuk diperhatikan. Baik, ini mungkin beberapa poin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang-orang yang menebar kebaikan dengan ya menyampaikan Islam sesuai dengan kondisi objek dakwah kita masing-masing.